Kalian bisa menyimak kakak-kakaknya, nanti kan kelas 8 kalian begitu juga gitu. Teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita semuanya dalam rangka kolaborasi mata pelajaran bahasa Indonesia, ada IPS, ada PKN. Yang terhormat Ibu Kusrini selaku kurikulum dan Ibu Widiani selaku kesiswaan. Tentunya yang paling kami hormati Bunda semua yang hadir di sini, sekali lagi terima kasih atas apresiasinya, dukungannya. Terutama nih ada Mama Taisan yang support banget ya untuk kostum-kostumnya. Terus Bunda sudah merelakan waktunya untuk meluangkan menonton anaknya. Sebelumnya saya selaku guru pembimbingnya memohon maaf kepada Bunda semua yang sudah direpotkan, dan terima kasih sekali lagi sudah mau meluangkan waktunya demi anak-anaknya yang telah memotivasi. Hari ini teaternya ada dua. Yang pertama teater apa? Teater Asta. Yang kedua teater apa? Dela. Iya, dua teater ini akan mementaskan. Mau tahu kayak gimana? Kita saksikan aja. Teater Asta dari kelas berapa? 8B. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teater Asta akan mempersembahkan drama yang berjudul Sumpah Para Pemuda. Selamat menyaksikan. Masyarakat pribumi dipaksa untuk bekerja, hingga banyak korban yang meninggal akibat kelelahan. Setelah bertahun-tahun tanah air Indonesia kita dijajah dan banyaknya perlawanan, muncullah politik etis atau balas budi yang disebut juga dengan trilogi fundamental. Itu dia harus Oh iya, saya ada ide. Saya harus memutuskan politik balas budi atau disebut politik fundamental. Saya merasa kasihan dengan pribumi. Saya akan melaporkan ini kepada pemerintah sekarang juga. Akibat dari dicetuskannya politik balas budi, muncullah golongan intelektual yang sangat berpengaruh pada kemerdekaan Indonesia. Semangat para pemuda tersebut melahirkan kemerdekaan bagi Indonesia. Banyak peristiwa yang terjadi pada masa kolonialisme Belanda. Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Tetapi hal itu tidak mematahkan semangat para pemuda untuk bangkit dan menghilangkan rasa sakit yang selama ini bangsa Indonesia rasakan.
Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 4 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh berbagai wakil organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk meningkatkan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri Indonesia yang hadir di sini atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada kalian semua sebagai pejuang-pejuang bangsa tanah air Indonesia. Jika kita ingin mencapai tujuan kita bersama, yaitu kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, maka kita harus bersatu padu. Semangat para pemuda! Merdeka Indonesiaku, merdeka, merdeka, merdeka. Saya juga satu juga menyampaikan Bapak. Kita harus mereka dan mengambil ke dalam hatilah. Terima kasih pada perwakilan organisasi. Kongres ini bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat bekerjasama dengan menambah aspirasi. Kita harus membuat pemerintahan yang dimana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Ya seperti itu, Bu. Kita harus membuat pemerintah di mana pemerintah pusat dan daerah bersama dalam membangun bangsa ini. Kongres telah berakhir, namun tujuan utama dari Kongres belum tercapai, yakni membentuk organisasi pemuda. Terjadi sedikit perbedaan pendapat mengenai bentuk organisasi tersebut. Para panitia Kongres sedikit kecewa, karena tujuan utama dari Kongres belum sepenuhnya terpenuhi. Tapi yang terpenting, waktu bukanlah halangan untuk kita. Yang penting adalah tujuan masa depan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bu. Padahal saya bahasa Melayu adalah bahasa politik dan bahasa persatuan. Yang merupakan kita tujuan kita yang paling Indonesia harus satu dalam segala aspek. Kalau begitu kita di pembahasan ini di Kongres Pemuda. Para panitia Kongres membahas usulan mengenai dibentuknya organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia agar tujuan mereka bersama untuk cepat merdeka segera tercapai. Dia gigit nyamuk. Pada tanggal 27 Oktober 1928 dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Saat itu suasananya sangat kondusif dan dihadiri oleh peserta yang sangat antusias pada acara ini. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus ketua dari Kongres kali ini membuka acara dan disambut dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Terima kasih bagi kalian yang sudah hadir pada Kongres kedua ini. Pada Kongres pertama kita belum menemukan kata bangsa. Kita adalah bangsa yang terjajah. Bangsa yang terjajah kita harus menentukan adanya kesatuan dan persatuan. Mari kita laksanakan Kongres kedua ini dengan Beta dan perwakilan pemuda-pemuda pun juga setuju dengan persatuan ini. Aku juga setuju. Kita dan kata ini. Baiklah, setelah kita sepakati bahwa dari semua perwakilan daerah telah setuju adanya persatuan dan kesatuan. Bangsa kita telah dijajah. Jadi diri kita telah diambil oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi harus melaksanakan, harus membangkitkan negara ini. Selama pembacaan terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, secara diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun rangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Sebelum dibacakannya pidato dari Muhammad Yamin, diperdengarkan lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman menggunakan biola tanpa lirik.
Hasil dari kongres kedua ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Yogyakarta, Batak, Minahasa, Sekadopur, Sulawesi, dan Bengkali memutuskan bahwa kami putra-putri Indonesia bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lah, api. Dengan diputuskannya hasil dari rapat ini, Baru mau di-video berakhirlah ini, Kongres Pemuda kedua. Seluruh anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan mencabut Semeru dari Korea. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan mengguncangkan dunia. Bro, jangan kita di sini. Indonesia udah balik kayak gini. Ya bro, padahal udah bagus banget di sini. Tahu. Disokok, namanya masih zaman jajan-jajan gini. Mending lo berdua pergi deh. Jangan pergi dari sini. Siap mas. Lah kok gue ditinggal sih? Tunggu. Saja, inilah dia teater. Ayo kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teater adalah memperkenalkan perang di Ponorogo. Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Netherlands terjadi perseteruan Belanda antara keraton. Pembangunan jalan ini harus segera lakukan. Dari aja hingga baruan, segera lakukan. Tidak bisa tanpa ada izin dari pihak mana. Pilihlah saja jalan saya. Tegas dan saya mau. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankan kemauan mereka. Tapi bagaimana mungkin Sri Sultan Hamengkubuwono bisa memimpin kerajaan kita di usia yang begitu tua? Pada tahun 1823, datanglah Belanda Smithson. Lebih baik saya gantikan sementara posisi adik baginda Sri Sultan. Setelah beliau kemudian masa akan saya gantikan. Dengan begitu kehidupan rakyat akan lebih terjamin. Baiklah, tapi maaf, masih harapan dari mereka tidak Kepimpinan Smithson membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tidak senang melihat kelicikan dan kekejaman Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Bagaimana kita bisa mengafalin kejam sekali. Entahlah, uang kita sudah mencapai kebangsaan. Kita harus mencari siasat. Bagaimana kalau kita manfaatkan saja di Ponorogo? Ia kan memiliki banyak channel dengan sesama bangsawan. Wah, ide bagus. Baiklah kalau begitu. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjami pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Kemudian, Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa.
Misal berhasil menipu kedua kali wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahush atas perkebunan di Budoyo, sehingga membuat Pangeran Diponegoro memutus hubungannya dengan keraton. Mengapa kalian mau bekerja dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Belanda bersedia. Kapan? Benar apa yang dikatakan Bupati dan Rijo, yang Belanda mau membantu kita. Ah, seharusnya kalian tidak bersama dengan Belanda. Untuk kalian banyak rakyat menderita. Bangkrut untuk kalian. Tapi mengapa? Hal itu juga dapat menguntungkan bagi kita. Memangnya apa saja yang dilakukan Belanda kepada kalian? Banyak sekali. Tapi anda akan mau katakan satu-satu. Jelas, kami akan melakukan sama ini. Perang pun dimulai. Setelah konflik itu terjadi, Pangeran Diponegoro memutus hubungannya dengan keraton. Akhirnya Pangeran Diponegoro melakukan pembatalan kerja puasa pada Mei 1985 agar petani Tegarejo dapat membeli senjata dan makanan saat proses pembangunan Jalan Anyar Penarikan. Perintahkan para rakyat kita agar pemasaran batok sudah dilaksanakan. Baik, segera dilaksanakan. Tapi kalau sudah mendapat biarkan saja. Apa berukurannya? Ingat, ini demi pelaksanaan undang-undang. Mengapa kalian menyambut patok-patok ini? Sementara Pati dan Rujo mengutus pasukan Pacangan untuk menjaga patok-patok tersebut. Dengan keberanian pasukan Diponegoro, mereka mencabuti patok-patok tersebut dan menggantinya dengan tombak. Sebagai isyarat, mulailah pemberontakan. Tuan, bagaimana cara kita berlindung untuk sementara ini? Mohon dulu sampai habis, setelah itu akan saya pikirkan cara kita untuk berlindung. Tapi Tuan, keadaan di sana di Belanda semakin sengit. Pangeran Diponegoro pun berpikir agar pasukannya berlindung di Bukit Selalu. Saya tahu, bagaimana kita berlindung di Jawa Timur. Saya ini tempat yang bagus berlindung sebentar waktu ini. Bagaimana Tuan akan kami lakukan di Belanda bersama. Pak, cari tempat dekat. Tapi Tuan, dalam keadaan seperti ini, akan terus mencari mereka. Mereka selalu berpikir sama dengan lainnya. Kalau begitu, kita harus membuat strategi baru. Kita akan membuat strategi baru. Kita akan membuat bapak. Siapa yang membuat itu? Siap, Tuan. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi sayangnya tidak ada satupun yang tertarik akan tawaran itu. Pihak Belanda pun harus mengeluarkan tenaga lebih untuk mencari pasukan Diponegoro. Pihak Belanda pun mengirimkan surat yang berisikan undangan agar Pangeran Diponegoro datang ke keraton. 827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Dan lebih buruknya lagi, para pemimpin yang membantu perlawanan ini pun mulai banyak yang tertangkap. Walaupun perlawanan rakyat masih terus berjalan. Pihak Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan milik pasukan Diponegoro. Pasukan Diponegoro terpaksa harus pindah ke Deksel oleh pimpinan Sadat Ali Basyah. Dan untungnya, Sadat Ali Basyah dapat mengalahkan Belanda di bagian barat yang menyebabkan mereka dapat meraih kemenangan. Udah kan? Habis pasukan Belanda.
Ali Basya untuk berunding. Tetapi jawaban dia tetap selalu sama. Beliau terus-menerus menolak atas ajakan itu. Bagaimana ini? Dia itu terus menolak ajakan kita. Wah, ini bagus. Lu main otak main biasanya tuh lari. Oh ini, ada pembicara. Setelah itu, pihak Belanda berhasil meminta bantuan kepada Arya Prawiro di sini. Ini apa? Tapi Tuhan, kita harus benar-benar memperkuat pasukan kita. Dengan cara seperti itu, menurut saya masih kurang untuk memperkuat pasukan kita. Betul Tuhan, bagaimana kalau kita minta bantuan Tuhan untuk kita yang bermanfaat buat negara? Baiklah, kalau itu baik. Siap Tuhan. Baiklah Tuan Ali Basya, apa yang ingin Anda dapatkan dan apa yang ingin Anda dapatkan? Biarkan aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan berlaku untuk mencoba. Baiklah, akan kami wujudkan. Tapi ingat, setelah perjanjian ini tanggal 24 Oktober, kalian semua menyerahkan diri ke ibu kota negeri Yogyakarta. Hei kamu, berikan percaya. Saya minta berpoin, bukan kemoceng. Kemudian, Sadat Ali Basya menandatangani perjanjian yang dinamakan Perjanjian Imogiri. Baiklah, suruh semua mereka masuk. Ini saya sangat telah. Mari, saya tinggal. Kalian siapa sabotan kebijakan kali ini? Lanjut saja. Konten, maksud Tuhan itu singkat, padat, dan jelas. Iya, paham nggak? Oh, iya mah, baik maunya, kayak ibu saya. Hey, what's your mouth? Hey! Caranya bisa gagal. Sudah jadi kita sudah ambil menang dan tiba-tiba ada kalsona Ali Basya yang membawa banyak sekali bala bantuan. Itu apa? Ada di mana? Memangnya kau tahu siapa sih Ali Basya ini? Baiklah, kembali. Kalau begitu kita harus memastikan ya. Misalnya ini benteng senjata. Salah baca kita pada ternyata kau saya meninggal. Sudah lagi salah pertama. Cepat katakan padaku, apa tujuan? Kami adalah perundingan. Kita buat bicara senjata. Apa menentukan hal tersebut bagi pihak kita? Sudah, Kalian, tangkap mereka. Ingin semudah itu tolak penawaran. Jika lihat sesuatu kita mereka tahanan. Dengan tipu dayanya, Belanda pun berhasil menyerahkan
keadaan hidup. Kemudian dia ditangkap dan diasingkan. Pangeran Diponegoro diantar ke tempat mengasingkan menggunakan kapal. Di kapal, ia memang sudah sering sakit-sakitan. Akan tetapi, Leo masih bisa bertanya satu hal kepada kenal-letnan muda yang juga ajudan gubernur Jenderal Van den Bosch, si arsitek tanah paksa itu. menjadikan orang yang kalah karena kesempatan untuk terpencil. Setelah itu, Pangeran Diponegoro dinyatakan meninggal di benteng Belanda yang bernama Benteng Fort Natal yang berada di Makassar pada 8 Januari 1855 akibat peperangan besar melawan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825. Askada terkos habis karena membiayai perang. Belanda mendapatkan beberapa wilayah di Yogyakarta dan Surakarta, dan kekuasaan di Jawa mulai berkurang. Perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830 serta tewasnya 15 tentara yang terdiri dari 8.000 orang Eropa dan 7.000 serdadu pribumi. Clement sebagai Muhammad Tabrani, Almira sebagai Sekar Rukun, Dimas sebagai Islam John, Amba sebagai Jong Ambon, Kemal sebagai Jong Minahasa, Marvel sebagai Jong Batak, Anaya sebagai Segundo Joy Puspito, Hilal sebagai Muhammad Yamin, Gozi sebagai Van de Venter, Alif sebagai Soekarno, Madina, Salsa, Mei, Mia, Raffi, Ayumi, Nayara sebagai tokoh pendukung. Terima kasih kepada Tata Lampu, Tata Busana, Tata Alias, Tata Lighting, dan terima kasih juga kepada sutradara kita yaitu Dwi sama Amanda. Kami Dewa Teater Asta mengucapkan terima kasih sudah menonton kami. Sebagai Pangeran Diponegoro, Andika sebagai Sultan Ali Basya dan Patidano Bujo, Abiyu sebagai Letnan Jenderal Dekor, Reski sebagai Dendels dan Klarle, Artis sebagai pasukan Belanda dan pihak keraton, Haikal sebagai pasukan Belanda dan pihak keraton, Ibram sebagai Hamengkubuwana IV, Virgilia Alisa sebagai rakyat 1, Syifa Zahra sebagai rakyat 2, Vanessa sebagai rakyat 3 dan tim Solo, Yosa sebagai pihak Belanda dan penasehat keraton, Rafi sebagai semisar dan pasukan Belanda, Raisan dan Zayan sebagai rakyat, Nikkei sebagai Ratu Ageng, Tifa sebagai istri Letnan Jenderal Depok, Akila sebagai tim rias dan lighting, Yasmin sebagai tim rias dan lighting, Sakina Fatima sebagai tim musik, Bakis Kesyafina sebagai blackman, Anya Syafira sebagai blackman, Snow Feren sebagai blackman, Nashifa Putri sebagai sutradara, dan terakhir saya Kiara sebagai narator mewakili Teater mengucapkan